Ya, ketemu lagi bersama saya Yudia Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Kebetulan hari ini saya dan tim ini Sekal Arianto, asisten saya di kantor YPS Law Office, baru selesai giat mengecek objek tanah klien tetap kita yang baru dibelinya. Nah, ngomong-ngomong soal tanah, saya akan coba memberikan kawan-kawan bagaimana tips membeli tanah yang baik secara hukum ya, menurut kacamata hukum saya. Karena biasalah dalam hukum itu pendapat berbeda-beda. Tapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk membeli tanah. Karena kan tanah ini bukan ya, karena tanah ini kan harta benda yang berharga. Jadi tidak seperti membeli gorengan ya gitu. Jadi ada proses-proses yang harus kita pastikan secara hukum begitu, biar tidak ada masalah di kemudian harinya. Ya begitulah kira-kira Sekal. Kita memberikan Bung Sekal nih tim saya di YPS Law Office. Jadi kita memberikan video ini, kita ngalur ngidul aja tapi tetap dalam konteks hukum. Sebenarnya banyak mau ditanyakan juga nih Bang. Nggak masalah, tanyakan aja, kita sambil mungkin mewakili dari para pendengar ataupun penonton setia Lawyer on the Street ya kan. Sore hari ini agak sedikit memunculkan wajah biasanya di belakang layar nih untuk Bang Yudi Sikumbang. Untuk tanah nih Bang, gimana? kebanyakan kan proses surat menyurat tanah nih kan, harusnya standarnya surat tanah yang sebenar-benarnya sudah legal itu sampai kemana? Camat kah, RT aja kah, desa aja kah, atau seperti akta tuh seharusnya? Dan posisi tanah itu ada standar kah gitu kan, harus sekian lebarnya baru bisa sampai akta gitu. Itu Bang kadang kita tak tahu kan. Mana tahu punya penonton punya tanah di sekitar rumah mesti harus punya ini gitu. Gini, kalau untuk tanah atau membeli tanah beserta bangunan atau membeli rumah ya kan. Kalau beli rumah jelas sama-sama tanahnya gitu kan. Tapi membeli tanah belum tentu beli rumah gitu. Kadang ada tanah kosong yang dibeli atau tanah kebun. Jadi untuk tips secara hukum, pertama kita harus tahu tanah itu suratnya berbentuk apa ya, karena surat tanah ini kan banyak bentuknya seperti ada surat dari desa, dari kecamatan, dari kecamatan tuh SKGR ya, taunya kita kan cuma sampai SKGR. Nah, kalau di desa kan SKT. Nah, kalau dia sertifikat SHM, sertifikat hak milik, itu yang dikeluarkan oleh BPN. Nah, jadi BPN maksudnya kepanjangan gimana? BPN itu kan Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional. Iya, yang mengeluarkan sertifikat hak milik tanah. Mengenai pertanahan itu BPN yang mengatur semua. Nah, jadi kalau SHM itu sifatnya suratnya itu otentik. Otentik itu pembuktiannya sempurna. Dan hak milik tuh hanya di proses hak milik tanah tuh hanya ada di sertifikat hak milik. Jadi artinya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Kalau dia tanah yang kita miliki suratnya hanya camat, di bawah, di luar BPN lah, itu hanya alas hak namanya, bukan kepemilikan sempurna. Nah, karena alas hak yang kita kuasai. Nah, jadi kalau mau membeli tanah, rumah, ya pastikan dulu suratnya berbentuk apa gitu. Nah, pertama, kalau berbentuk sertifikat ya, berbentuk sertifikat, artinya itu kan akta otentik yang dikeluarkan pejabat tertentu kan mengenai tanah ini. Nah, itu jual belinya beda sama surat SKGR yang dikeluarkan surat camat tadi, surat rumah tadi, surat tanah tadi. Nah, kalau yang dikeluarkan camat itu hanya sebatas belum otentik, masih alas hak. Memang camat yang mengeluarkan. Masih belum komplit lah. Belum komplit, masih alas hak. Jadi pembeliannya kalau di sertifikat, kalau sudah SHM itu harus melalui
akta jual beli. Nah, akta jual beli ini yang berhak mengeluarkan adalah PPAT. PPAT itu apa ya? Pejabat pembuat akta tanah. Mungkin kawan-kawan sudah tahu. Nah, jadi untuk jual beli tanah yang suratnya sudah berbentuk sertifikat hak milik, ya warna hijau biasa suratnya itu harus melalui PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, harus punya AJB. Jadi keabsahan jual belinya itu ada di akta jual beli tanah. Nah, jadi begitu. Kalau jual belinya surat SKGR, surat yang masih tingkat camat, itu cukup dengan kwitansi sudah cukup. Kwitansi membeli sebidang tanah ini segala macam sudah cukup. Paling nanti dibuatkan misalkan pajak bumi bangunannya segala macam. Nah, itu tadi untuk proses cara jual belinya. Nah, mengenai cara yang lain apa? Misal kita memastikan siapa sih yang punya tanah, apakah betul yang menjual kepada kita itu? Nah, itu dia tuh yang kadang-kadang Bang kita perlu, ya kita masyarakat awam yang mau beli-beli ini kan susah menyelidiki surat yang asli, yang iya, jadi tipsnya gini tadi, pastikan suratnya berbentuk apa, satu, pakai SKGR, sertifikat. Lalu yang kedua, yang menjual kepada kita tuh kan kita mau beli nih, yang menjual sama kita tuh siapa? Apakah pemilik tanah langsung? Kalau pemilik tanah langsung atau perantara? Kalau pemilik tanah langsung berarti atas nama dia kan? Iya, betul. Yang menjual, sesuai KTP. Tapi kalau beda, rupanya punya orang tuanya. Oh iya. Nah, kalau perlu diselidiki itu ya. Perlu diselidiki lebih dalam. Misalkan orang tuanya sudah meninggal nih, dia ahli waris, ya kita harus punya persetujuan ahli waris. Semuanya harus setuju dulu. Berapa orang ahli warisnya? Jangan-jangan belum tuntas lagi pembagian hasil ataupun nanti warisannya. Jangan kita beli bermasalah nyatanya. Lalu yang ketiga apa? Cek tanahnya, objek fisiknya, turun ke lapangan. Betul. Kita cek sepadannya, sebelah utara siapa, barat siapa, timur siapa, selatan siapa gitu. Nah, setelah objeknya luasnya berapa, sesuai enggak? Nah, kalau sudah objeknya dicek, apalagi yang perlu? Yang penting itu apa namanya lagi? Surat tadi sudah, luasnya, objeknya. Ya tanya aja sepadannya, betul enggak tanah ini tanah dia? Nah, dipastikan sama suratnya gitu. Ada satu pertanyaan nih Bang, mungkin mewakili dari para penonton lah, para penonton setia Lawyer on the Street kan. Kita beredar humor, kita ini kan tidak pernah tahu yang sebenar-benarnya. Adakah dasar hukum yang mengatur? Sejauh ini kan beberapa kita dan kawan-kawan ataupun ada bapak ibu di rumah yang pernah mengurus surat tanah, itu memang ada tertulis secara hukum, ada biaya pembuatan dari desa sampai ke akta BPN tadi, atau memang seharusnya tidak bayar sebenarnya gitu, atau bagaimana? Iya, surat tanah yang dari desa. Ya, desa sampai ke pokoknya ke BPN lah. Ya, kalau sepengalaman saya mengurus tanah itu, kalau menaikkan haknya surat itu dari desa ke camat ke sertifikat. Yang pertama kita ada setoran ke bank. Kalau ke BPN tuh ada ke bank setorannya itu mengenai beban ke negara nanti entah berapa ratus ribu gitu. Sekarang ini ada 4 kali setoran kalau nggak salah. Nah, lalu nanti diukur ulang, dicek plot dulu, cek plot tuh tanahnya tuh dicek ulang, diukur ulang, pengembalian batas lagi, dicek database-nya lagi nanti. Apalagi sekarang BPN sudah menerapkan data digital. Jadi cek plot tuh ada cek plotting dari web gitu, tanah tuh titiknya di mana nanti akan digitukan. Kalau dulu kan arsip-arsip konvensional aja sifatnya, istilahnya manual gitu, arsip kan. Nah, lalu pengurusannya itu nanti dicek lagi, sudah ada enggak pajaknya gimana gitu, sudah ada enggak PBB-nya. PBB-nya sudah ada belum? Nah, ada lagi BPHTB namanya. Nah, itu pajak terhadap tanah itu. Ya, pengurusannya permohonan aja sifatnya, paling surat
biaya pengukuran segala macam. Setahu saya nggak ada biaya-biaya Ada lain. biaya tambahan. Paling biaya pajak, Pajak ya. pajak atas tanah itu. Kalau kita jual beli ada biayanya nanti. Nah, kalau kita menaikkan sertifikat, paling biaya-biaya petugas itu turun, atau biaya yang disetorkan negara ada itu. Nah, kayak gitu. Kalau di atas tanah itu ada sumber penghasilan dari pemilik tanah itu berpengaruh nggak sama pajak atau bagaimana bang? Karena lihat dulu tanah itu ada Tanah klasifik kosong, ada nah, klasifikasi tanah kosong yang berbentuk disebut tanah perumahan, ada tanah kosong yang berbentuk dikatakan tanah kebun. Iya, iya, iya. Biasa kalau sudah 1 hektar ke atas itu dikatakan tanah kebun. Nah, saya pernah keluarga saya membuat tuh ada tanah 3 hektar, suratnya itu surat SKGR. Jadi tanah 3 hektar 3 surat. Mau ikut program Prona pada waktu itu nggak bisa kata BPN, karena tanah yang bisa ikut Prona program Pak Jokowi untuk sertifikat itu gratis itu adalah tanah khusus perumahan. Nah, program Prona itu pun yang gratis itu hanya proses penerbitannya dan tidak membayar BPHTB. Makanya kebanyakan orang nggak bisa digadaikan ke bank karena BPHTB-nya belum, pajaknya itu belum dibayarkan. Jadi kalau mau silakan dibayar dulu, baru bisa disekolahkan lah gitu bahasanya. Jadi anggunan atau Iya. lah ya. Jadi banyak bilang juga penipuan tanah tuh, tak bisa gratis, nggak ada gratis bayar juga. Enggak. BPHTB-nya yang belum dibayar itu aja. Prosesnya tuh nggak ada makan biaya lain gitu. Jadi begitu, Bung. Jadi tadi untuk tipsnya itu aja, kita cek betul-betul tanah itu siapa yang jual. Kalau memang yang jual bukan orangnya langsung, siapa dia diketahui lagi. Untuk mengetahui itu ceklah KTP sama Iya, tanah. betul. Tidak ya, kalau Betul. yang punya KTP beda sama apa? Kalau beda di ahli waris, berarti perlu harus jelas. punya surat persetujuan ahli waris. Betul. Kalau memang surat sertifikat tinggal bawa aja ke PPAT atau bawa ke konsultan hukum, dia bisa kok ini nanti menguruskan juga gitu. Jadi tips-tipsnya begitu. Yang penting kalian tahu objek fisiknya di mana letaknya. Jangan asal mengutus orang untuk mengurus, apalagi orang yang nggak jelas kan, bukan kerjaannya. Jadi objeknya harus dipastikan di mana objek letak bangunan itu, ukurannya berapa, sepadannya siapa saja. Nah, kalau kasusnya kayak gini bang, maksudnya itu nih contoh orang-orang tua kita bahari dulu kan, Iya. orang tua lama kita, dia kan main klaim aja tuh tanah di hutan-hutan tuh ditebang, terus lagi dibersihkan, terus ditanami, jadilah dia hak milik gitu. Nah itu kan sebenarnya kan tanah negara semua di Indonesia nih kan kayak gitu. iya. Ah itu macam mana prosesnya tuh kok bisa, ataupun Kalau dulu ada kan hukum apa itu? negara kita belum maksudnya belum rapi lah Belum tata kelola. menyusun tuh ya, Tata kelola administrasinya. kelola, ya, betul-betul. Ya jadi ketika dia sudah menguasai, dia buat surat, ya udah bisa jadi milik dia, kecuali ada sebelumnya tumpang tindih dengan surat lain lagi gitu. Iya. Nah, mungkin bisa disengketakan gitu. Jadi untuk hal kayak gitu memastikannya tuh ini harus dilihat tanah itu dikuasai. Sekarang gini aja, kalau kita menguasai tanah 30 tahun tidak ada yang ngeklaim, boleh kita sertifikatkan. Situ ada aturan di PP nomor 24 tahun 1997, saya lupa pasal berapa. Boleh kita membuat. Jadi untuk memastikan jual beli tanah yang aman seperti itu, siapa yang jual, tanahnya di mana lokasinya, suratnya berbentuk apa, itu yang paling kita perhatikan. Yang menjual itu paling vital dulu, karena nanti kita salah beli, rupanya tanah ini ahli waris nggak setuju, ya udah, nanti sudah terjadi jual beli nih, nyatanya diklaim lagi, digugat, dibatalkan, nah kacau kan, susah. Jadi pastikan secara hukum dulu, barulah transaksi kita lakukan. Karena kalau salah-salah beli,
yang rugi kita nantinya, karena ini jual beli tanah ini bukan sama kayak jual beli gorengan, main bayar aja langsung makan udah selesai. Enggak, Apalagi nanti angkanya mungkin sampai ratusan, fantastis ya kan. iya, saya beli ruko, Iya, pastikan lagi sama enggak yang dibilangnya tanahnya tuh luasnya sekian, panjangnya sekian, sepadannya sekian. Begitulah kira-kira, Bu. Oke. Oke, kayaknya nih hari udah Siap. jam 5, mau jam 5 saya mau pulang juga, mau jemput anak, mau bawa jalan dulu karena saya adalah ayah yang baik. Wah. Siap. Jangan lupa subscribe channel kita biar kita semangat terus produksi konten kita nih, editor saya nih. Colongan tadi. Jangan lupa subscribe Lawyer on the Street ya, Lawyer on the Street. Kalau mau nanti request video apa yang kita bahas, silahkan aja komen di kolom komentar. Ya, tanyakan aja. Kalau mau WA silahkan ada WA kita. Jadi kayak gitu aja untuk nih. hari ini. Terima kasih Bang. Ya, ini konten kita ngalur ngidul tadi. Iya. Kebetulan ada aktivitas klien, jadi kan. kebetulan yang diurus juga tadi tanah klien tetap kita, dia minta ini kan. Udah kita tadi ngukur tanah, mastikan objek tanah yang mau dibeli itu tanah kebun sih. Ya itulah kira-kira. Terima kasih Ya, Bang. siap. Salam Lawyer on the Street.